Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Firdaus. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi budaya, subbudaya, dan kontekstualisasi. Budaya. Pemahaman terhadap budaya orang lain atau budaya suatu masyarakat sangat penting yang dalam pekerjaan sehari-harinya melakukan hubungan interaksi atau kontak langsung dengan orang-orang yang berasal dari kebudayaan yang berbeda-beda. Secara garis besar, pemahaman lintas budaya tersebut mencakup pemahaman tentang nilai-nilai kepercayaan, sikap, pola berpikir, adat istiadat, kebiasaan bahasa, dan cara berkomunikasi. Jika dua orang berlatar belakang budaya berbeda bertemu tanpa dilandasi saling pengertian, maka bisa terjadi kesalahpahaman antara satu dan sama lain dan dapat menyebabkan konflik berkepanjangan. Definisi kebudayaan menurut para ahli. Menurut E.B. Taylor, mendefinisikan budaya adalah kompleks dari keseluruhan pengetahuan, keyakinan, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Sedangkan menurut Scrum, kebudayaan adalah cara manusia hidup. Aspek budaya menurut Reisinger, lingkungan manusia, warisan sosial, dan tradisi, cara hidup, aturan dalam kehidupan sosial, cara berpakaian, makanan, kebiasaan makan, citra, dan relasi nilai dan norma. Subbudaya. Subbudaya adalah suatu komunitas rasial, etnik, regional, ekonomi, atau sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang membedakannya dengan subbudaya lainnya dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. Subbudaya menurut para ahli. Menurut Kotler dan Keller, setiap budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dari sosialisasi khusus bagi anggotanya. Subbudaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Jenis-jenis budaya meliputi usia, agama, kelas sosial, etnis, jenis kelamin, dan regional. Kontekstualisasi. Makna dari teknologi kontekstual, yaitu teknologi kontekstual dengan sungguh-sungguh sangat memperhatikan konteks sejarah dari budaya di mana seorang hidup dan berkaya. Teknologi kontekstual harus menafsir dan membangun, artinya bahwa tidak hanya ada jawaban-jawaban teologis yang tradisional yang dapat dipahami dengan cara yang berbeda, tetapi ada berbagai pertanyaan yang berbeda dalam setiap budayanya. Menurut ahli, menurut Egi Singgi dalam bukunya Dari Israel ke Asia tahun 1992, bahwa dalam kontekstualisasi perlu dilakukan interpretasi terhadap ketiga konteks suatu kata atau gagasan tertentu. Yang pertama artinya bagaimana yang dimaksud dalam kitab suci. Kedua artinya sebagaimana terbentuk dari tradisi sistematis. Dan yang ketiga artinya sebagaimana yang dipahami dalam konteks tempat masa kini. Model kontekstualisasi menurut Robert. Pertama, model etnografis. Model etnografis secara khusus memberikan perhatian kepada jati diri. Dan yang kedua, model pembebasan. Model ini berkonsentrasi pada dinamika-dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.